Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah ila yaumil liqa'illah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ada satu atau beberapa faedah di sini dari kitab Al-Fawaidus Syatiriyah di Sultanil Ilim Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri terkait membaca surat Al-Fatihah. Indal Imam Syafi'i wal Imam Malik rahimahumullahu ta'ala qiraatul Fatihah fi salati ruknun sawa'un al-imam wal ma'mum wal munfarid. Jadi menurut pendapat Imam Syafi'i dan juga pendapat Imam Malik bahwa membaca Fatihah di dalam salat itu sebuah rukun di dalam salat. Baik pun itu imam, makmum, dan juga bagi orang yang sholat sendiri, maka wajib bagi mereka untuk membaca surat Al-Fatihah. Dan beliau ini mengambil dalil dari sebuah hadis Rasulullah SAW. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Jadi tidak dianggap salatnya seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan adapun pendapat Imam Abu Hanifah dan juga pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, la tajib alal ma'mum. Bagi makmum, maka mereka tidak wajib untuk membaca surat Al-Fatihah. Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad. Bi khilafil ma'mum wal munfarid. Berbeda halnya ketika menjadi imam dan juga orang yang sholat sendiri. Bagi imam dan orang yang sholat sendiri, maka mereka tetap wajib membaca surat Al-Fatihah. Wastadalla biqaulihi ta'ala. Dan Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad mengambil dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Di sini ada perintah diam, mendengarkan. Wa idza quri'al Qur'anu, dan ing dalam nalikani quri'a dan dibaca Al-Qur'anu apa Al-Qur'an fastami'u lahu. Maka runguaken sira kabeh lahu keduanya Al-Qur'an. Atau kedua ini bacaan Al-Quran. Jadi intinya beliau-beliau ini bahwa ayat tersebut memerintahkan mendengarkan. Berarti kalau mendengarkan diam ketika Al-Quran dibacakan di hadapannya. Kemudian ada satu faedah terkait meletakkan kedua tangan di dada di saat sholat. Ada beberapa ulama yang mentafsirkan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar. Saya akan bacakan teksnya. Faidatun ma yastadillu bihi ba'dhum ala talabi wad'il yadaini fi shalah ala sadr. Tafsiruhum qauluhu ta'ala fasalli li rabbika wanhar wa yaquluna ma'na wanhar ay dha' yadayka fi nahrik fi shalah. Faqad dha'afa hadhihi riwayah al-Hafidz Ibnu Katsir fi tafsirihi wa qala inna isnadahum munqati'. Jadi sebagian orang atau sebagian ulama berdalil bahwa tangan diletakkan di dada di saat sholat dengan menafsirkan firman Allah. Artinya tetap yang namanya meletakkan kedua tangan di sholat itu kan disunnahkan di dalam mazhab kita. Tapi ini ada beberapa orang atau ulama di sini mentafsirkan ayat fasholli li rabbika wanhar. Artinya fasholli di sini letakkanlah tanganmu di dada ketika sholat, seperti itu. Jadi mentafsirkan fasholli li rabbika wanhar, fasholli ini perintah untuk meletakkan tangan di dada ketika sholat. Wa yaquluna ma'na wanhar, fasholli li rabbika wanhar, wa yaquluna ma'na wanhar. Mereka berkata arti daripada wanhar itu dha' yadayka fi nahrik. Letakkanlah kedua tanganmu fi nahrik fi shalah, di dada.
Tapi dibantah oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir fi tafsirih. Faqad dha'afa hadhihi riwayah Al-Hafidh Ibnu Katsir fi tafsirih. Jadi Al-Hafidh Ibnu Katsir membantah tafsiran ulama yang mengatakan seperti itu. Wa qala inna isnadahu munqati'. Beliau berkata, Ibnu Katsir, inna isnadahu munqati'un, bahwa sanad riwayat tersebut terputus. Juga ada satu faedah juga di sini, bait syair dari Al-Amir As-Sanhaji terkait kaum Zaidiyah yang tidak mengikuti imam-imam mereka, yang tidak mengikuti imam-imam mereka terkait mengangkat tangan ketika takbir dan meletakkan tangan ketika sholat. Syairnya menarik. La udhra li Zaidi fi tarkihi madhhab Zaidin inda a'lamihi li raf'i wa dhammi wa ihramihi qala bidha arifu ahkamihi mukabbiran qabla ad-du'a'i innahu fa'mal bidha in kunta min hisbihi wa tarhu akhallawmi lillawamihi lahu madhhabun fa'mal bi ahzamihi. Jadi kata Al-Amir Sanhaji, tidak ada alasan lagi bagi seorang Zaidi untuk meninggalkan madhab Zaid bin Ali. Karena menurut para ulama besar mereka, tentang mengangkat tangan, menempelkan tangan, artinya meletakkan tangan di dada, dan takbiratul ihram, telah berkata seorang ahli yang memahami hukum-hukumnya. Di situ imam-imam mereka mukabbiran qabla du'a'i innahu fa'mal bidha in kunta min hizbihi. Artinya imam-imam mereka yang memahami hukum-hukum itu, mereka bertakbir. Sebab itu memang madhabnya. Mereka bertakbir, terus kemudian menempelkan tangan, artinya takbiratul ihram ya, menempelkan tangan, takbiratul ihram, terus mengangkat tangan juga ketika takbir. Makanya di sini dikritik oleh Al-Amir As-Sanhaji. Maka amalkanlah bila engkau termasuk golongannya, kata Al-Amir As-Sanhaji. Adapun meninggalkannya adalah sikap yang layak dicela, maka ambillah pendapat yang lebih kuat dan lebih selamat. Kemudian juga syair dari Al-Amir Sanhaji, beliau mengatakan raf'ul yadaini ma'at takbiri madhabuna makana tarki lahu wallahi an malalin wa madhabul ali wal ashabi wal fuqaha lakin khasyitu ala nafsi minas sufaha. Mengangkat tangan saat takbir adalah madhab kami. Raf'ul yadain ma'at takbir madhabuna. Makana tarki lahu wallahi an malalin. Demi Allah aku tidak pernah meninggalkannya karena bosan. Wa madhabul al wal ashabi wal fuqaha. Itu juga madhab ahlul bait, para sahabat dan para fuqaha. Lakin khasyitu ala nafsi minas sufaha. Namun aku khawatir terhadap orang-orang bodoh yang mencela. Jadi itu semuanya beberapa faedah yang saya nukil, yang saya bacakan ini dari kitab Al-Fawaidus Syatiriyah lil Arif Billah Sultanil Ilim Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Wallahu a'lam bishawab.